Puji Tuhan, selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saudara siap diberkati Tuhan hari ini? Hari ini saya mau berbicara tentang hubungan antara kasih karunia dan upah. Banyak orang berpendapat bahwa kasih karunia dan upah saling bertolak belakang. Paulus berkata, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Dengan kata lain, upah adalah hasil pekerjaan. Sedangkan kasih karunia bukan hasil pekerjaan, tetapi pemberian secara cuma-cuma, hadiah. Pertanyaan saya, apakah kasih karunia dan upah bertolak belakang? Orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan, mereka percaya bahwa segala sesuatunya bukan hasil pekerjaan mereka, bukan hasil perbuatan mereka, bukan hasil usaha mereka, tetapi segala sesuatunya adalah pemberian secara cuma-cuma karena kebaikan Tuhan yang sesungguhnya tidak layak mereka terima. Bagaimana dengan upah? Saya adalah orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan, tetapi saya juga percaya dengan upah. Nah, hari ini saya mau sharing sama saudara tentang kasih karunia dan upah. Saya percaya apa yang saya bagikan sama saudara akan mengubahkan pikiran saudara supaya sebagai orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan, saudara akan menjadi orang-orang yang rajin dan bekerja keras lebih daripada orang yang lain. Kita lihat firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayatnya yang kelima. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Alkitab mengatakan karena iman Henokh dia terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Sekarang pertanyaan saya, apa yang membuat Henokh berkenan kepada Allah? Ayat selanjutnya mengatakan begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi tanpa iman tidak mungkin. Katakan bersama saya tidak mungkin. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Pertanyaan saya, iman yang bagaimana? Yang membuat saudara dan saya berkenan di hadapan Allah. Nah, biar Alkitab yang menjawab buat saudara. Karena ada begitu banyak ayat dan pengajaran tentang iman. Tetapi biarlah ayat ini menjawab iman yang bagaimana yang membuat saudara dan saya berkenan kepada Allah. Alkitab berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Nah, perhatikan baik-baik. Kata berpaling di sini, terjemahan dalam bahasa Yunaninya adalah prosersomai. Prosersomai. Yang artinya to come to, draw near to, datang mendekat kepada Allah. Itu sebabnya Injil kasih karunia begitu penting. Kenapa? Karena Injil kasih karunia Allah akan membuat saudara dan saya tetap memiliki keberanian untuk datang kepada Allah. Alkitab berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dengan kata lain, iman yang berkenan kepada Allah adalah ketika saudara berpaling kepada Allah, ketika saudara datang mendekat dan mencari Allah untuk mendapatkan apa yang saudara butuhkan karena saudara percaya bahwa Dia ada. Tentunya banyak orang Kristen yang percaya bahwa Allah ada. Tetapi tidak banyak orang Kristen yang berpaling, datang mendekat dan mencari Allah untuk mendapatkan apa yang
mereka butuhkan. Banyak orang Kristen yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Kalau saudara lihat kalimat selanjutnya mengatakan begini, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Wow. Yang mau menerima upah boleh bilang amin. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara. Ketika saudara berpaling kepada Allah, ketika saudara datang mendekat dan mencari Allah untuk mendapatkan apapun yang saudara butuhkan, saudara bukan hanya mendapat apa yang saudara butuhkan, tetapi Allah akan memberikan upah kepada saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, kalau saudara tahu kebenaran ini, maka saudara akan selalu berpaling, saudara akan selalu datang mendekat dan mencari Allah untuk mendapatkan apa yang saudara butuhkan. Kenapa? Karena saudara tahu, saudara bukan hanya mendapatkan apa yang saudara butuhkan, tetapi juga ada upah yang menanti buat saudara. Mungkin banyak di antara saudara bertanya, Pak, saya sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus karena saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saya yang hidup. Bahkan saya sudah menyerahkan ini, saya sudah menyerahkan itu, saya sudah meninggalkan ini, saya sudah meninggalkan itu. Saya mau tanya, Pak, apa yang saya dapat sekarang? Nah, pertanyaan yang sama yang Petrus tanyakan kepada Yesus. Saudara masih ingat? Petrus bertanya kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah, kita lihat Markus pasal 10 ayat 28-30. Apa yang saudara peroleh? Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Di dalam Injil Markus ini, Petrus berkata, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Tetapi kalau saudara baca di dalam Injil Matius, di situ Petrus berkata, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Tetapi perhatikan baik-baik, secara umum orang Kristen akan berkata, sudahlah jangan berharap apapun dalam hal ini. Nanti di sorga kita akan menerima upahnya. Tetapi perhatikan baik-baik, apa jawab Yesus dari pertanyaan Petrus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang, katakan bersama saya sekarang, pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Wow, katakan bersama saya 100 kali lipat. 100 kali lipat apa? Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang, bukan hanya sekarang tapi pada zaman yang akan datang, amin, katakan bersama saya zaman yang akan datang, pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Wow. Jadi apa yang saudara dapat waktu saudara mengikut Tuhan Yesus pada masa sekarang? Amin, bukan nanti, masa sekarang. Saudara akan mendapat 100 kali lipat dari apa yang saudara tinggalkan. Dan pada zaman yang akan datang, saudara akan menerima hidup yang kekal. Betapa diberkati saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Kembali ke Ibrani pasal 6. Perhatikan baik-baik. Lihat apa yang Ibrani katakan tentang Musa.
Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Perhatikan baik-baik di ayat yang ke-26, di situ dikatakan, Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Apa maksudnya? Sekalipun Musa kemungkinannya pada saat itu bisa menjadi the next Firaun, Firaun berikutnya, karena ingat Musa diangkat sebagai anak oleh putri Firaun, tetapi Musa menolak. Saudara bisa lihat, Musa dia menyerahkan segala sesuatunya, hartanya, kekayaannya, tahta, dan sekarang Musa hidup kaya dan mulia di sorga. Pertanyaan saya, di mana Firaun? Di mana kemuliaan Mesir sekarang? Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, di sana ada Musa, di sana juga ada Elia. Musa menampakkan diri ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan Alkitab berkata, suatu saat nanti Musa akan datang kembali sebagai dua saksi Allah. Siapa dua saksi Allah? Elia dan Musa. Untuk apa? Untuk berbicara kepada bangsa Israel. Dan ketika Musa mati, Alkitab mengatakan tidak ada satupun yang dapat menemukan kuburnya Musa. Kenapa? Karena Musa dikuburkan. Saya percaya Musa dikuburkan untuk dibangkitkan. Sama seperti Tuhan Yesus dikuburkan kemudian dibangkitkan. Elia tidak pernah mengalami kematian. Elia langsung naik ke surga. Jadi perhatikan baik-baik. Selain Tuhan Yesus, Alkitab mencatat ada 3 orang yang terangkat ke surga. Siapa saja? Musa, Elia, Henok. Betapa besar upahnya Musa. Nah, saya mau saudara mengerti, saudara yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan, segala sesuatu yang saudara terima adalah karena iman, bukan lagi karena perbuatan. Iman adalah mata uang yang berlaku antara saudara dan saya dengan surga. Amin. Saudara memberikan iman, Allah memberikan apa yang saudara butuhkan. Dan Allah juga memberikan upah. Saya mau saudara mengerti, Allah memakai upah sebagai sesuatu yang dapat memotivasi saudara dan saya. Kita lihat firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus berkata di sini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Amin. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Amin. Demikian juga dengan saudara dan saya. Oleh karena kasih karunia Allah, saudara dan saya adalah sebagaimana saudara dan saya ada sekarang ini. Kalau sekarang saya berdiri di depan saudara, bisa berkhotbah lancar, 40 menit, 30 menit, tidak berhenti, ini bukan karena saya. Saya mau saudara mengerti, ini semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya adalah orang yang paling tidak bisa berdiri dan berbicara di muka umum. Kalau sekarang saya ada di sini, ini semua karena kasih karunia Tuhan yang dianugerahkannya kepada saya. Amin. Selanjutnya Paulus berkata begini, sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan karena saya, kasih karunia Tuhan yang menyertai saya,
membuat saya juga bekerja lebih keras, lebih daripada yang lain. Siapkan khotbah lebih baik lagi, memikirkan bagaimana praise and worship lebih baik lagi, memikirkan bagaimana hasil produksi khotbah online bisa lebih baik lagi, dan lain sebagainya. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi saudara jangan pernah berpikir bahwa orang yang hidupnya di bawah kasih karunia Tuhan adalah orang-orang yang malas. Mentang-mentang percaya bahwa segala sesuatunya bukan hasil pekerjaan, bukan hasil perbuatan, bukan hasil usaha. Ya udah deh, kita malas-malasan aja. Toh semuanya nanti Tuhan yang sediakan. No. Justru orang yang hidupnya di bawah kasih karunia Tuhan akan bekerja lebih keras lagi. Ini adalah buah. Saya katakan sekali lagi, ini adalah buah. Amin. Jadi yang pertama, perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah Allah akan memberikan kasih karunia-Nya terlebih dahulu kepada saudara. Kemudian kasih karunia Tuhan akan menyertai saudara. Nah, ketika kasih karunia Tuhan menyertai saudara, ada buah yang dihasilkan. Saudara akan menjadi orang yang rajin dan bekerja keras lebih daripada orang lain. Dan ketika bos saudara melihat saudara, pasti ada upahnya. Pasti. Yang percaya boleh bilang amin. Seperti yang tadi saya katakan sama saudara, Allah memakai upah sebagai sesuatu yang dapat memotivasi saudara. Kalau saudara mendapat upah dari hasil kerja keras saudara, ingat baik-baik, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang menyertai saudara, yang membuat saudara menjadi orang yang rajin dan bekerja lebih keras dari orang lain. Nah, banyak orang yang bertanya sama saya, Pak, bagaimana caranya memberikan reward atau memberikan upah kepada karyawan saya, Pak, berdasarkan kasih karunia? Kalau saudara melihat seseorang bekerja, menyelesaikan pekerjaannya, menghasilkan buah, artinya dia mengerjakan kasih karunia yang Tuhan berikan dan dia harus diberi upah. Amin. Kalau saudara melihat orang Kristen bekerja di dalam organisasi Kristen, di gereja, atau di sebuah yayasan Kristen, kemudian orang ini malas, hitung-hitungan, padahal kasih karunia Tuhan ada di dalam orang ini. Tetapi orang ini tidak mengalir, tidak menyatu dengan kasih karunia yang Tuhan berikan, maka orang ini tidak akan pernah menunjukkan hasil. Dengan kata lain, tidak ada buah. Kalau saudara sebagai seorang pemimpin, sebagaimana Yesus terhadap 7 gereja di dalam kitab Wahyu, saudara tidak melihat kasih karunia yang ada di dalam mereka, tetapi saudara melihat kasih karunia yang bermanifestasi di luar. Saudara melihat ada hasil pekerjaan. Amin. Saudara melihat ada buah yang dihasilkan. Nah, inilah caranya saudara memberi upah kepada orang berdasarkan kasih karunia. Paulus berkata, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dengan kata lain, saudara dan saya yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan yang menyertai saudara dan saya akan menjadikan saudara dan saya menjadi orang yang rajin dan bekerja lebih keras daripada orang lain. Dan ingat, selalu ada upahnya. Yang percaya boleh bilang amin. Kita lihat cerita tentang Rut pasal 1 ayat ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu Allahku. Perhatikan baik-baik, pada zaman para hakim memerintah
di Israel. Terjadi kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seseorang yang bernama Elimelek dan istrinya bernama Naomi. Mereka pergi ke tanah Moab. Mereka menetap di sana sebagai orang asing. Mereka memiliki 2 orang anak laki-laki dan keduanya mengambil istri dari perempuan Moab. Yang satu bernama Orpa, kemudian yang satu lagi bernama Ruth. Nah, setelah 10 tahun mereka tinggal di Moab, maka Alkitab menceritakan matilah Elimelek dan kedua anak laki-lakinya juga mati. Lalu berkemaslah Naomi dan kedua menantunya untuk pulang meninggalkan Moab. Di tengah perjalanan, Alkitab menceritakan, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah kamu masing-masing ke rumah ibumu." Kemudian Orpa, menantunya yang satu, mencium Naomi dan minta diri pulang ke rumahnya. Tetapi mantunya yang satu lagi yang bernama Ruth, dia tetap berpaut kepada Naomi. Dan Ruth berkata begini, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, dan Allahmu lah Allahku." Luar biasa Ruth. Singkat cerita, mereka meninggalkan segala sesuatunya di tanah Moab. Mereka kembali ke tanahnya di Bethlehem. Kemudian setibanya di Bethlehem, Ruth berkata begini kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Alkitab menceritakan, lalu pergilah Ruth ke ladang dan Ruth bekerja di ladang seseorang yang bernama Boas. Kita lihat Rut pasal 2 ayat 10-12. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkatalah kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikatakan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Pertanyaan saya, kenapa Ruth bisa sampai di ladang Boas, bukan di ladang yang lain? Saya percaya semuanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi Ruth, dia mendapat kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya saya mau saudara mengerti, yang pertama adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan ada di dalam Ruth. Nah, Boas berkata, "Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu." Sekali lagi saya ulangi, Boas berkata kepada Ruth, "Tuhan sekiranya membalas perbuatanmu itu." Pertanyaan saya, perbuatan yang mana? "Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya." Wow, kenapa? Kenapa dikaruniakan upah? "Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel." Selanjutnya dikatakan, "Yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Amin. Saya mau kasih tahu sama saudara, ketika saudara berpaling kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, lari kepada Tuhan, berlindung kepadanya, ada upah yang besar menanti saudara. Amin. Saudara tahu di mana kata upah pertama kali muncul dalam Alkitab? Ingat prinsip Alkitab, kata yang pertama kali muncul dalam Alkitab pasti ada arti yang signifikan yang Tuhan mau kasih tahu sama saudara. Kata upah pertama kali muncul dalam Alkitab yaitu setelah Abram bertemu dengan Melkisedek. Saudara masih ingat? Alkitab berkata begini, kemudian Abram kembali ke rumahnya. Karena satu dan lain hal, Abram menjadi takut, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan,
Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tuhan berkata kepada Abram, jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Perhatikan baik-baik, yang pertama Tuhan katakan, akulah perisaimu. Apa itu perisai? Perisai tidak lain dan tidak bukan adalah tempat berlindung. Betul? Selanjutnya Tuhan berkata, upahmu akan sangat besar. Jadi, yang pertama Tuhan berkata, akulah perisaimu. Selanjutnya Tuhan berkata, upahmu akan sangat besar. Dengan kata lain, ketika saudara datang berlari kepada Tuhan untuk sebuah perlindungan, saya percaya Tuhan akan berkata, thank you, terima kasih karena engkau percaya kepadaku dan menjadikan aku tempat perlindunganmu. Dan Tuhan akan memberikan upah yang besar kepada saudara dan saya. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup saudara, masalah, tantangan, pergumulan apapun yang saudara hadapi, pastikan saudara selalu berpaling kepada Tuhan. Selalu melihat dan fokus kepada Tuhan Yesus. Tetap percaya kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan kabar baiknya, ada upah yang besar menanti saudara dan saya. Saudara tahu apa yang terjadi sama Rut selanjutnya? Apakah setelah Rut mendapat kasih karunia Tuhan, Rut menjadi orang yang malas? Pasal 2 ayat 6 sampai dengan 7. Perhatikan baik-baik. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Amin. Di sini Alkitab menceritakan waktu Rut bekerja. Apa yang terjadi? Sejak Rut datang, Rut terus sibuk dari pagi dan seketika pun ia tidak berhenti. Wow, jadi perhatikan baik-baik. Yang pertama, Rut mendapat kasih karunia Tuhan. Ini yang pertama kali, Rut mendapat kasih karunia Tuhan. Kemudian kasih karunia Tuhan ada di dalam Rut. Kemudian Rut mengalir di dalam kasih karunia Tuhan. Dan buahnya, apa terjadi? Rut, dia bekerja tidak berhenti. Wow, apakah ada upahnya? Apakah ada upahnya? Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saudara bisa lihat di sini Rut, dia mendapat bagian yang sama dengan para penyabit-penyabit. Rut juga makan sampai kenyang dan masih ada sisa. Rut bukan lagi memungut bulir gandum yang terjatuh di belakang penyabit-penyabit, tetapi Rut mendapatkan onggokan jelai dan tidak boleh diganggu oleh siapapun. Artinya apa? Ada proteksi untuk Rut. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Amin. Jadi yang pertama, Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara terlebih dahulu. Hari ini saudara bisa percaya kepada Tuhan Yesus, saudara lahir baru, saudara selamat. Ini merupakan kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, ingat ada upah yang besar buat saudara. Ketika saudara hidup di bawah kasih karunia Tuhan, saudara mengalir dan saudara menyatu dengan kasih karunia, ada buah yang akan dihasilkan. Apa buahnya? Kasih karunia,
yang menyertai saudara akan membuat saudara bukan menjadi orang yang malas, tetapi menjadikan saudara orang-orang yang rajin dan bekerja keras, lebih keras daripada orang yang lain. Ini juga karena kasih karunia. Ingat, ini juga karena kasih karunia. Apakah ada upah untuk orang-orang yang rajin dan bekerja keras? Yes, ada. Saudara sudah lihat cerita tentang Rut. Nah, saya mau saudara mengerti. Allah memakai upah sebagai sesuatu yang dapat memotivasi saudara. Kalau hari ini saudara mendapat upah dari hasil pekerjaan saudara, saudara harus ingat baik-baik Allah yang memberikan kasih karunia kepada saudara untuk melakukan pekerjaan saudara. Paulus berkata, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi intinya semuanya kembali tetap kepada kasih karunia Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara dan saya diselamatkan karena kasih karunia. Kemudian ada upah yang besar ketika saudara hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan juga yang menyertai saudara dan membuat saudara menjadi orang yang rajin dan bekerja lebih keras daripada orang lain. Dan selalu ingat, sekali lagi saya ulangi, selalu ada upah yang besar buat saudara, buat saya. Diberkatilah saudara. Diberkatilah saya yang ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Saya punya satu kesaksian buat saudara. Kesaksiannya datang dari Bunga Mega Bintaro. Shalom. Puji Tuhan atas semua perlindungan, kebaikan, dan berkat Tuhan bagi kehidupan kita semua. Saya mau memberikan kesaksian atas kebaikan dan kasih setia Tuhan bagi kami sekeluarga. Saya telah menjadi jemaat Bethesda Church sejak 2 tahun yang lalu, mengikuti suami saya yang sudah terlebih dahulu berjemaat dan ikut melayani di Bethesda Church. Sejak mendengarkan khotbah-khotbah Injil kasih karunia Allah, hidup kami berubah drastis. Jika kami mau menceritakan kebaikan Tuhan, tulisan ini rasanya tidak akan cukup. Sedikit flashback di tahun 2020 dengan tema Bethesda Church The Year of Open Doors. Pada awal Maret di tahun 2020, Indonesia masuk masa pandemi. Suami saya yang self-employee kehilangan 100% proyeknya. Selama 7 tahun sebelumnya sejak awal menikah kami mendirikan usaha kecil-kecilan di bidang kreatif consulting and production house. Karena modal dan klien yang tidak terlalu banyak, sepanjang itulah kami sering mengalami kesulitan ekonomi. Uang dari hasil proyek hanya cukup untuk makan sehari-hari hingga pada akhirnya setelah 7 tahun kami mengalami kebangkrutan. Saya berjualan makanan, berjualan baju-baju via online, sementara suami menjadi driver online dan pekerjaan serabutan lainnya. Hidup kami saat itu rasanya stres, pusing, dan penuh dengan ketakutan karena cicilan rumah dan kebutuhan hidup sehari-hari. Namun saya bersyukur sekali di tahun 2019 Tuhan membukakan kesempatan saya untuk kembali bekerja di sebuah perusahaan e-commerce dengan gaji dan jabatan yang baik. Dan tepat di tahun 2020 saat pandemi menimpa Indonesia, saya sudah bekerja selama 1 tahun dan sudah menjadi karyawan tetap. Dan saya yakin itu bukan sebuah kebetulan bahwa setahun sebelumnya Tuhan menuntun saya kembali bekerja di kantoran, mempunyai pendapatan yang stabil. Itu semua karena kasih karunia Tuhan tentunya. Sungguh Tuhan memelihara kami dan mencukupi kebutuhan kami sepanjang tahun 2020. Tuhan sudah melihat akan terjadi resesi karena pandemi ini. Namun Tuhan sudah mempersiapkan saya untuk kembali bekerja kantoran sebelum pandemi datang. Luar biasa.
Kami melalui tahun 2020 tanpa terdampak secara ekonomi. Puji Tuhan, kekhawatiran akan PHK, layoff tidak terjadi karena perusahaan saya justru mencapai pertumbuhan tertinggi sepanjang sejarah perusahaan berdiri. Memasuki tahun 2021, Pastor Ivan menyampaikan tema The Battle is the Lord's. Kami mengisi wish card dan saya ingat poin pertama yang saya tulis adalah kerinduan kami untuk merenovasi rumah. Tetapi Tuhan selalu memberikan lebih dari apa yang kami bayangkan dan kami minta. Di saat kami mencari rumah untuk menyewa sementara waktu agar kami dapat merenovasi rumah, kami diperkenalkan oleh seorang tetangga kepada seorang pemilik rumah yang rumahnya 2 kali lipat lebih besar, begitu juga dengan luas tanahnya. Saat kami memutuskan menyewa rumah itu, sebuah penawaran yang tiba-tiba datang dari si pemilik rumah yang berkata, "Ibu, daripada renov, mendingan beli saja rumah saya ini. Kita tukar tambah. Saya ambil rumah ibu, ibu ambil rumah saya. Selisihnya tinggal dibayarkan." Ternyata pemilik rumah tersebut menawarkan dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Tetapi saya berkata bahwa rumah saya saja belum lunas. Masa kami harus KPR 2 rumah? Pasti kami tidak akan sanggup. Namun ajaib benar, sang pemilik rumah berkata, "Ya sudah, KPR ibu saya bantu lunasi dulu. Nanti ibu ambil KPR baru dan hutang tersebut bisa dibayarkan." Wow, sungguh di luar akal pikiran kami. Ada orang yang mau tukar tambah rumah serta ia yang repot-repot membantu kami mencari uang pinjaman sana sini bernilai ratusan juta rupiah untuk menutupi sisa KPR kami. Tidak ada dalam sejarah dunia jual beli properti seorang penjual mau bersusah payah membantu. Apalagi kami tidak saling kenal. Singkat kata, proses pun bergulir dengan sangat baik. Orang tersebut juga menolong kami dalam semua proses, bahkan ia berkata, "Silakan tempatkan rumah lama ibu tanpa harus terburu-buru. Jika ibu mau renov rumah baru juga santai aja. Kapanpun ibu mau keluar dari rumah lama karena menunggu rumah baru selesai, direnov, no problem, tidak apa-apa." Saya dan suami tidak bisa berbicara apa-apa karena ini semua terlalu ajaib untuk kami. Benar-benar kami merasakan bahwa Tuhan yang berperang buat kami. Bahkan agen yang menghandle urusan ini berkata, "Seumur-umur saya menghadapi klien, saya tidak pernah bertemu kasus seajaib ini." Haleluya. Saya tahu Tuhan kami yang membuat keajaiban ini. Tidak sampai di situ. Kami juga dihadapi dengan urusan pajak jual beli dan lain sebagainya yang begitu mahal. Awalnya sesuai perjanjian, sayalah yang harus menanggung semua pajak dari 2 rumah ini. Baik pajak penjual dan pembeli. Dan angkanya begitu fantastis. Saya sempat khawatir karena sudah tidak ada lagi. Saya hanya berdoa, "Tuhan, Engkau yang akan menaruh belas kasihan di hati Bapak penjual agar bisa meringankan beban kami." Tepat H-2 sebelum pengikatan perjanjian jual beli PPJB, agen kami berkata bahwa Bapak pemilik rumah mau menanggung bagian pajaknya. Puji Tuhan, selesai urusan pajak. Saya masih berurusan dengan dana akad dan lain-lain yang angkanya benar-benar di luar kemampuan kami. Dan kalau itu tidak dibayarkan, maka proses KPR tidak bisa cair. Akhirnya agen membantu kami dengan meminjamkan uang bosnya untuk melunasi semua. Dan setelah uang KPR cair, akan dikembalikan. Tuhan begitu baik. Ia mendatangkan orang-orang yang bahkan tidak saya kenal untuk menolong semua proses ini. Dan tepat di bulan April, setelah sehari setelah ulang tahun pernikahan kami yang ke-9, rumah lama kami sudah dilunasi oleh sang penjual dan di akhir April segala administrasi sudah selesai. Kini kami resmi memiliki rumah baru. Kami lihat di wishlist kami, padahal kami hanya berdoa renovasi rumah, tetapi Tuhan memberikan kami rumah baru yang 2 kali lebih besar dengan cicilan yang hanya sedikit lebih mahal, tetapi luasnya jauh sekali. Rumah kami yang dulu hanya 2 kamar, sementara yang sekarang ada 4 kamar. Dulu 1 lantai, sekarang 2 lantai. Amin. Puji Tuhan. Dan Tuhan selalu menjawab lebih dari apa yang kami minta dan doakan. Saya teringat firman Tuhan berkata, kita akan masuk ke negeri yang tidak kita kerjakan, rumah yang lengkap dengan segala perkakasnya. Sekarang kami berdoa agar kami bisa merenovasi sedikit rumah baru kami,
serta mengisi segala kebutuhan rumah dan perabot kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang memberikan rumah ini, maka semua isi rumah juga Dia yang akan siapkan. Amin. Betapa ajaib pekerjaan Tuhan yang tidak bisa saya pahami dengan nalar, logika, dan matematika penghasilan kami. Hampir 2 tahun resesi melanda Indonesia, tetapi sama sekali tidak menimpa keluarga kami. Tidak hanya finansial, tetapi juga berkat-berkat yang lainnya yang kami terima. Tuhan juga membuka jalan sehingga kami berinvestasi membeli kafling tanah untuk lahan hidroponik. Ditambah sekarang proyek-proyek suami mulai pulih sedikit demi sedikit, serta oleh kasih karunia Tuhan, anak kami mendapat karakter award di TK tempat dia online school sebagai the most attentive student. Sungguh Tuhan membuat keluarga kami prosper di semua area. Tema The Battle is the Lord's benar-benar menjadi kekuatan kami. Tidak ada yang kami lakukan sebagai manusia untuk memperoleh semuanya ini. Setiap hari kami memberitakan kematian Tuhan melalui perjamuan kudus, merenungkan firman Tuhan, dan mengatakan bahwa kami adalah anak yang paling disayang Tuhan Yesus. Sungguh 2 tahun yang luar biasa, jauh melampaui usaha kami selama 7 tahun sebelumnya bekerja. Sebelumnya kami membanting tulang, hidup dalam stres, khawatir, ketakutan, keuangan, masa depan anak. Tetapi Tuhan gantikan apa yang telah hilang dari kami. Bisnis yang bangkrut, kesempatan yang hilang, uang yang kandas. Tuhan pulihkan berlipat-lipat kali ganda. Puji Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk Injil kasih karunia Allah dan pelayanan Bethesda Church yang memberikan kami kekuatan serta membangkitkan iman kami. Kiranya melalui Injil kasih karunia Allah semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Betapa saudara dan saya diberkati bisa mendengar Injil kasih karunia Allah. Terus bertumbuh dalam Injil kasih karunia, maka saya percaya hal-hal yang baik akan terjadi dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Ingat, segala sesuatunya karena kasih karunia Tuhan. Saudara diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya boleh ada sebagaimana ada hari ini karena kasih karunia Tuhan. Kalau saudara menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang rajin, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Jadi segala sesuatunya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau adalah pribadi kasih karunia itu sendiri. Dan kami percaya kami diselamatkan karena kasih karunia. Dan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, itu juga semua karena kasih karunia. Dan kalau hari ini kami bukan menjadi orang yang malas tetapi menjadi orang yang rajin, itu pun juga karena kasih karuniamu Tuhan yang memampukan kami, yang membuat kami menjadi orang-orang yang rajin. Dan kami percaya bahwa ada berkat, ada upah yang besar yang menanti, yang Engkau akan berikan dalam setiap kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin.